warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi ayyuhamu amma ba'du. Hadirin sekalian, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Ketua Majelis Taklim Al-Huda, Ustaz Haji Ahmad Farid Ma'ruf selaku Ketua Hifdzul Amal dan segenap pengurus Majelis Taklim Al-Huda maupun Hifdzul Amal, para asatidz yang lain, Ustaz Samin, para orang tua, para sepuh, Bang Haji Mukhtar, Haji Eman, Bang Haji Rohmani, dan Bang Haji Aziz atau Matroji Alwi, segenap jamaah Majelis Taklim Hifdzul Amal Al-Huda dan juga Miftahul Khair dan seluruhnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita berkumpul di Villa GG. Villa GG? GG itu nggak tahu singkatannya apa. Iya, girang dan gembira kurang lebihnya. Jadi mudah-mudahan hati kita di sini selalu girang, selalu gembira sambil pulang ke rumah. Boleh sambil ngopi, boleh sambil ngerokok. Walaupun ada ijtihad saudara, ngerokok bukan cuma makruh. Di mata ulama ngerokok itu haram. Haram ngerokok di mata ulama. Jadi jauh-jauh colok soalnya. Nasibnya itu ya, apalagi colok jangan. Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka tawakuf, tentunya sudah disampaikan tadi oleh beberapa orang penyambut tadi. Tawakuf ini dalam rangka berhenti sementara sebagaimana kebiasaan kita menjelang bulan Ramadan. Memang kita tawakufkan pengajian kita supaya diketahui bahwa niat kita niat untuk mulai lagi di bulan Syawal. Amin. Harus ada niat seperti itu. Karena tidak ada yang membatalkan niat. Ada orang niat usolli fardhu subhi, selama dia belum ada yang membatalkan niat itu dan dia masih mustaqbilal kiblah, masih madhab kiblat, syarat-syarat dan rukunnya itu masih terus dijaga, maka niatnya nggak batal. Dan setelahnya terus asal syarat-syaratnya terus dilaksanakan dan dipenuhi. Begitu juga orang yang niat pengen ngaji lagi nanti di bulan Syawal, itu selama belum ada yang membatalkan niat itu, berarti dia masih terus dalam rangka ibadah. Amin. Jadi ini kita orang yang lagi pada niat ngaji semua. Niat ngaji mulai lagi di bulan Syawal, niat ngaji mulai lagi nanti di Ramadan dengan bentuk pengajian yang baru, mungkin kuliah subuh, mungkin kuliah Ramadan. Ada yang mungkin dari awal Ramadan itu sudah mulai safari, bawa koper. Jadi hari pertama di mana sahurnya, hari kedua di mana bukanya. Pokoknya asal cari takjilan aja. Cari takjil sambil cari ilmu maksudnya. Nah itu bentuk model baru. Ini berarti sudah memenuhi syarat bahwa orang yang melaksanakan, kita adalah orang yang melaksanakan niat untuk terus ngaji. Artinya tawakuf di sini bukan berarti kita berhenti ngaji, tapi kita hanya mengubah bentuk pengajian dari yang biasa rutin kita ubah dalam bentuk model yang baru. Kemudian tentunya saya ucapkan juga terima kasih atas kesungguhan dan juga dedikasi dari Hifdzul Amal maupun Al-Huda untuk mempersiapkan acara ini jauh-jauh hari, mempersiapkan dengan segenap usaha dan upayanya. Yang mungkin ada yang cari kolekan atau patungan dari jamaah, ada juga yang cari donatur. Saya ucapkan terima kasih atas upayanya. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik. Jazakumullahu ahsanul jazaa, jazakumullahu khairan katsiran. Dan yang sudah diberikan untuk acara ini mudah-mudahan Allah ganti, termasuk juga yang motornya Allah ganti baru. Amin.
Ustaz, doain tuh Ustaz. Ganti yang baru. Amin. Kemudian selain ucapan terima kasih, saya ingin sedikit mengulas nazm yang sering kita baca di awal pengajian. Alhamdulillah muallimit tullabi, segala puji lil muallim, untuk muallim. Hadirin sekalian, muallim ini saya pernah diskusi dengan sepupu saya. Jadi ponakannya Injil sepupu saya itu, ya kiai juga. Kemudian di antara diskusi itu muallim maksudnya apa itu muallim? Muallim bukannya guru ya, masa segala puji bagi guru? Segala puji bagi guru, masa guru dipuji-puji? Kan harusnya alhamdulillahi harusnya. Kenapa lil muallim? Saya ingat jawaban Jid itu Jid udah ada. Jadi jawaban Jid nih kalau ada yang nanya nih nanti, itu alhamdulillah muallim, masa muallim kan guru, masa segala puji bagi guru? Itu gimana urusannya? Saya ingat waktu itu Jid menyampaikan kepada saya, lil muallim itu maksudnya untuk muallim hakiki. Muallim ada dua saudara, ada muallim hakiki, ada muallim majazi. Ada muallim yang sejati, pengajar sejati, atau muallim pemberi ilmu yang sesungguhnya, yang hakiki itu Allah. Nah kalau guru mah cuma lewat doang. Guru mah setimbang ngajar doang, yang ngasih ilmu Allah. Kan ada orang yang ngaji mah di pojokan mah, ilmunya Allah yang ngasih. Padahal sama, dengernya sama-sama 30 menit misalnya, cuma dapatnya beda-beda. Itu artinya yang memberikan ilmu hakiki adalah Allah. Sama-sama ngajinya, sama-sama lamanya. Hifzul yang udah 30 tahun kali ya, lebih. Al-Huda udah kurang lebih udah 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Tapi di antara jamaah itu pada sama-sama hadirnya sama, tapi beda-beda dapatnya. Itu karena memang yang memberikan ilmu hakiki adalah Allah, bukan gurunya. Ini yang disebut dengan al-muallim, yang ada dalam alhamdulillah muallim. Segala puji bagi Allah yang mengajarkan. Nah ini diambil dari wa'allama adamal asma'a kullaha. Dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan wa'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama, dan nama-nama itu kemudian diajukan kepada para malaikat. Malaikat tidak ada yang tahu nama-nama itu, yang tahu ya cuma Nabi Adam. Karena kenapa Nabi Adam tahu? Nabi Adam tahu karena Allah yang mengajarkan. Ini yang dimaksud dengan muallim hakiki, Allah yang mengajarkan langsung. Nah adapun muallim yang sering kita sebut untuk julukan atau untuk satu penghargaan kepada kiai, muallim itu artinya muallim majazi, muallim yang sifatnya Allah pinjamkan. Kan ada kata-kata majaz saudara ya, ada kata-kata yang majazi, ada kata-kata yang sifatnya ini arti hakikinya. Kalau saya sebut kembang, tahu kembang? Tahu kan kembangnya? Nah itu ada yang hakiki juga. Ada yang hakiki maknanya yang sejati. Kembang ya kayak kembang sepatu, ada kembang apalagi melati, yang sejati, ada yang hakiki. Tapi ada juga yang majazi sifatnya, kembang desa. Kembang desa itu apa? Iya, kembang desa emang tumbuh juga gitu tumbuh. Tapi itu majazi. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Al-muallim itu lagi yang dimaksud di sini adalah guru hakiki yang mengajarkan yang hakiki, yaitu Allah. Segala puji bagi Allah yang mengajarkan secara hakiki kepada at-tullabi, kepada para siswanya. Dan bukan hanya itu, Allah wa musahhilil khairi lima yata'allam. Allah adalah yang mempermudah kebaikan. Musahhil itu artinya yang memberikan kemudahan. Musahhilil khairi, mempermudah kebaikan, lima yata'allamu, untuk orang yang belajar. Hadirin sekalian, kata khair ini bisa punya arti yang pertama. Kata khair bisa punya arti adalah duit. Jadi duit.
Ya kan kalau acara begini kalau nggak ada duitnya nggak jalan juga ya, nggak jalan juga. Kalau disebutkan wa musahilil khair bima yata'allamu, kata khair ini bisa punya arti materi, karena memang dalam Al-Quran sendiri ada kata khair yang punya arti materi. Dalam surat Al-Adiyat disebutkan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi lasyadid, benar-benar sangat mencintai materi. Emang udah disebutkan manusia itu sebenarnya sangat mencintai materi, dan ini halnya umumnya orang seperti itu. Artinya kalau Allah mengajarkan kepada para murid, maka Allah juga yang akan mempermudah biayanya, Allah yang akan mempermudah ongkosnya, atau segala sesuatu yang memang menjadi kewajiban dia itu insya Allah akan Allah permudah. Amin. Dan saya ngaji di sini bareng senior semua ini, jadi senior yang nanti insya Allah pulang ke rumah itu jadi contoh buat keluarganya. Jadi ada yang dibawa dari pengajian, yang dibawa ini nanti yang bakal jadi model untuk keluarga, untuk istri dan untuk anak-anaknya. Oleh karenanya kalau dalam pengajian ada pelajaran-pelajaran, dalam pengajian ada materi-materi yang memang harus dipraktikkan, pertama kali dipraktikkan adalah kita, kemudian kita bawa ke keluarga, dan keluarga nanti melihat, keluarga yang akan melihat kita. Bayangan saya yang terbayang di benak saya ini, kalau yang ngaji adalah bapak-bapak sekalian di sini, yang saya tahu banyak senior di sini, ini yang terbayang insya Allah nanti anak-anaknya, duriyahnya, keturunannya ini termasuk orang-orang yang mengaji semuanya. Karena udah tahu melihat bapaknya begitu, melihat orang tuanya ya pergi malam Jumat ngaji, malam Sabtu ngaji lagi, malam Minggu ngaji lagi, dan itu membekas sudah. Itu pasti akan menciptakan satu rekaman dalam benak orang rumah, yaitu keluarga kita. Asal diopenin juga dapurnya, diopenin juga, jangan ngaji mulu Pak, tapi ada diopenin jangan, tapi diopenin juga. Dan insya Allah itu musahilul khair, Allah juga akan mempermudah itu urusan dan orang ngaji yang ta'allamu di sini. Ini sedikit satu bait dari nazam yang sering kita baca. Tsumma sholatu, bait yang kedua, tsumma sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jami'uhum. Sebagaimana biasa kalau sudah hamdalah ya sholawat, maka ini kemudian tsumma sholatu wassalamu ala nabi, kemudian sholawat dan salam itu semoga tetap untuk Nabi Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi jami'uhum, dan keluarga serta sahabat-sahabatnya yang datang dalam keadaan dimuliakan. Yu'tum itu diagungkan. Para sahabat Nabi, para keluarga Nabi ini adalah orang-orang yang datang bersama Nabi, yang datang setelah Nabi. Kalau keluarga juga setelah Nabi ini dalam keadaan diagungkan, membawa nama besar Islam yang juga ikut menghidupkan Islam. Ini bait yang biasa, artinya setiap susunan dari sebuah khutbah misalnya atau sebuah penulisan kitab ini pasti setelah alhamdulillah pasti sholawat. Ini tabarukan juga kepada ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu itu pasti kalau ngarang pertama alhamdulillah, yang kedua pasti sholawat. Dan selama dalam kitab itu ada sholawat, maka orang yang punya kitab itu Allah berikan ampunan atau maghfirah. Mu'alif. Kalau kita juga Bapak, kita punya kitab, kan bawa kitab. Kalau malam Minggu ya udah kan bawa Nurul Dolam atau bawa Durus Fikiyah, tulisin sifanya itu sallallahu alaihi Muhammad, itu selawat. Selama itu tulisan masih ada, maka malaikat memohonkan ampunan untuk kita. Amin. Allahumma ighfir li Bang Lutfi, itu malaikat yang doa tuh. Allahumma ighfir li Bang Doni, Allahumma ighfir li Bang Muhammad. Ya, kalau bawa kitab dan tulis, kalau nggak bawa kitab ya enggak. Sehingga saya bawa kitab yang mana aja.
itu dibaca, ditulis selawat. Setiap ada selawat dalam kitab, maka malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang menulis selawat itu. Ini yang kedua, sedikit tentang nadom yang sering kita baca dan rutin kita jadikan sebagai pembuka dalam taklim-taklim yang ada di sini, Hifdzul Amal maupun Al-Huda. Kemudian yang ketiga hadirin, taklim Hifdzul Amal, menjaga Hifdzul Amal itu artinya menjaga amalan-amalan. Al-Huda itu artinya petunjuk. Ini tentu nama-nama ini dengan harapan supaya Al-Huda yang menjadi petunjuk menjadi satu mercusuar atau satu panduan untuk lingkungan sekitarnya. Jadi kelihatan di situ ada Ustadz Mahmudi. Kalau apa-apa, pokoknya urusan orang meninggal Ustadz Mahmudi. Terus kelihatan juga di situ ada Bang Lutfi. Asistennya siapa? Ya Bang Lutfi, yang megangin jempol atau megangin lainnya Bang Lutfi juga. Kelihatan. Jadi orang kemana-mana yang lihatnya kalau udah harapannya seperti itu. Hifdzul Amal juga demikian, harapannya adalah menjaga amalan-amalan atau menjaga perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan agama atau perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jemaah rahimakumullah, amal di sini perbuatan tentunya yang dimaksud adalah perbuatan baik, amal soleh. Perbuatan baik mulai dari yang bentuknya ibadah seperti sholat, puasa, tadarus, Al-Quran, maupun yang bentuknya ibadah tapi bukan ibadah makdo, bukan ibadah murni. Sebenarnya dia kalau dilihat dari bentuknya mah kayak kegiatan biasa aja kayak dunia, tapi diniatkan dengan ibadah maka jadi ibadah. Nah inilah yang ingin kita jaga. Tentang amalia-amalia ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi yang dekat sekali dengan kita kalau habis subuh baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 10 kali. Kalau habis maghrib juga 10 kali. Selebihnya nggak usah 10 kali. Jadi memang maghrib sama subuh itu 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan yang sering kita baca, amalan subuh. Sholat subuh juga demikian saudara. Sholat subuh ini juga amaliyah kita, amaliyah yang diajarkan oleh ulama dari gurunya dari sahabat dari Rasulullah. Sholat subuh kita ini juga adalah surat-surat yang lebih panjang dibanding sholat yang lainnya. Sholat subuh itu suratnya paling panjang sebenarnya dibanding sholat isya. Yang kedua sholat isya. Kemudian setelah itu sholat zuhur. Kemudian setelah itu sholat asar. Setelah itu sholat maghrib. Alhasil di sini untuk yang jadi imam, di sini ada Bapak Jimai, imam besar. Masjid Al-Aqra, ada yang lainnya juga yang mungkin Bang Andi, imam di mana Bang Andi? Mestik, imam di Mestik pada masanya waktu itu. Jadi imam. Alhasil kalau kita ngimamin sholat maghrib ya sholatnya yang pendek-pendek aja. Ini amalia ulama juga. Kalau ngimamin sholat maghrib. Nah sholat isya boleh agak panjang dikit. Sholat subuh lebih panjang lagi. Itu yang diajarkan ulama, termasuk amalia-amalia kita. Ini menempatkan surat-surat pada tempatnya masing-masing. Jadi jangan maghrib bacanya sabihis, jangan. Maghrib bacanya hal-ataka, jangan. Maghrib main pendek-pendek aja. Malam Jumat maghrib itu sunnahnya kuliah sama kulhu. Kulhu malam Jumat maghrib. Malam Jumat malam Sabtu maghrib itu sunnahnya Al-Falaq sama An-Nas. Malam Senin maghrib itu sunnahnya Al-Ma'un sama Inna Atoina. Yang gitu aja. Malam Selasa balik lagi kuliah sama kulhu. Itu untuk maghrib. Ya. Terus bagaimana kalau isya sama subuh belum bisa juga? Ya udah gajuannya kuliah sama kulhu aja udah. Jadi ibunya mainan kulhu nih. Ya emang dia sering mainan kulhu, tapi itu bagus dah.
itu dua surat bagus juga, karena memang itu dua surat yang disebut sebagai Ikhlasaini. Itu adalah dua surat ikhlas. Al-Kafirun itu disebut surat ikhlas juga, walaupun penamaannya ini adalah Al-Kafirun. Disebutkan kenapa Al-Kafirun disebutkan sebagai surat ikhlas, karena itu memurnikan juga. Ikhlas itu artinya memurnikan. Akhlaso yukhlisu ikhlason, ini memurnikan. Kalau kulhu yang kita kenal atau al-ikhlas, ini adalah ikhlasus tauhid, memurnikan tauhid, memurnikan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah satu-satunya, Allahus Samad, Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Kita mohon, kita bergantung, kita bersandar, apa aja urusan itu hanya pada Allah saja. Kalau sandarannya dikit ke guru misalnya, atau sandaran dikit ke orang tua, itu sebenarnya buat perantara doang. Buat perantara doang, karena Allah pasti menciptakan wasilah atau perantara dalam menurunkan rahmatnya. Emang ada yang dikasih minum langsung sama Allah? Ada nggak saudara? Nggak ada, pasti Allah melalui hujan. Hujan itu diserap oleh tanah, tanah itu nanti ada tukang yang bikin jet pumpnya, yang galinya, itu semua perantara. Kenapa Allah ciptakan perantara-perantara ini? Supaya kita bersyukur dan pandai berterima kasih. Bersyukur kepada Allah sebagai pemberi yang hakiki, dan berterima kasih kepada orang yang mengantarkannya. Karena kalau bersyukur hanya kepada Allah saja, nggak terima kasih sama orang, nggak bersyukur dia. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak pernah terima kasih, yang nggak tahu terima kasih sama orang, dia sama aja nggak bersyukur sama Allah. Sengaja Allah ciptakan ada wasilah, ada perantara. Kadang-kala kita bersandar kepada teman atau minta tolong, kadang-kala kita bersandar kepada guru, kepada orang tua, itu supaya kita pandai berterima kasih dan ada hablum minan nasnya di situ. Ini hakikatnya tauhid tetap Allahus Samad, hakikatnya tetap Allah sebagai tempat bergantung. Semua permohonan kita, harapan, doa-doa dan kemauan kita gantungkan kepada Allah. Ini tauhid, istiqlal tauhid, memurnikan tauhid kita. Nah, adapun al-kafirun ini disebut sebagai ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah kita. Kalau benar-benar kita ikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha satu-satunya tempat bergantung, ya harus ada wujud ibadahnya. Ibadahnya kalau begitu juga harus kepada Allah saja. La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana a'budu ma abadtum, dan saya bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Itu ikhlas ibadah, memurnikan sembahyang kita ini kita murnikan. Ini ikrar yang ada dalam al-kafirun. Tauhid kita murnikan, ini ikrar yang ada dalam al-ikhlas. Memurnikan itu namanya ikhlas. Karenanya dua surat ini disebut sebagai ikhlas, ini dua ikhlas, dan itu cakep. Jadi nggak apa-apa bapak jadikan gajian juga nggak apa-apa. Jadi udah ada ininya, udah ada ajarannya dari Rasulullah, dan boleh kuliah buku. Banyak juga salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, itu memang suratnya kuliah sama guru, seperti istikharah kuliah dulu, kemudian sholat tahajud kuliah dulu juga. Itu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah berupa dua surat ikhlas ini. Menjaga amaliyah juga, menjaga amaliyah dari yang diajarkan oleh guru-guru kita. Dan diantara amaliyah itu ada amal yang disebut dengan amal batin. Hadirin sekalian, amal ini jamaknya akmal. Ada amal zahir seperti bacaan Quran kita tadi, sholat kita barusan, ini amal zahir. Ada amal batin. Amal batin itu perbuatan hati. Perbuatan hati yang paling mudah ini
yang diajarkan oleh Syekh Hasan Asy'ari. Perbuatan hati yang paling gampang ini adalah maqamat atau makom-makom yang diajarkan oleh Syekh Hasan Asy'ari. Beliau itu mengajarkan satu makom di mana kita ini gampang dan mudah untuk mengenal Allah. Makom yang dimaksud di sini bukan makom umur, bukan. Kalau itu urusannya Bapak Ibu ya. Ini makom di sini maksudnya derajat atau posisi. Makom ada macam-macam, ada makom sabar, ada makom ridho. Makom pembuka, posisi pembuka di mana kita akan mudah untuk mengenal Allah, itu adalah makom syukur. Makom bersyukur. Artinya dengan asumsi Syekh Hasan Asy'ari, dengan anggapan bahwa kita ini orang yang udah ngaji, kita ini orang yang udah ada amaliyah sebelumnya. Saya yakin bahwa pasti semua kan amalannya udah banyak semua ya. Dan sholatnya, puasanya, berapa kali puasa, berapa kali lebaran, itu udah bolak-balik uang toyib, itu udah sering banget. Nah, dengan asumsi seperti itu, maka hendaklah kita menumbuhkan makom syukur. Ini penting, saudara. Penting karena lebih baik kita ibadah dengan rasa syukur kepada Allah dibanding kita ibadah banyak tapi kita selalu merasa kecil dengan ibadah tersebut atau merasa kita itu tidak bersyukur. Gurunya murid dari Syekh Hasan Asy'ari namanya Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Beliau mengatakan qalilun minal ibadah bisyukri khairun minal ibadah bitaksir. Sedikit ibadah tapi dengan rasa syukur ini lebih baik daripada banyak ibadah tapi nggak ada rasa syukurnya. Contohnya begini, ada orang dia sholat, dalam sholat itu selalu merasa sholat saya ini kok masih begini aja, misalnya sholat saya kok masih kurang aja, saya pengen dah sholat bisa khusyuk, nggak ada syukurnya. Itu kalah kebaikannya, kalah baik dibanding orang yang sedikit sholatnya tapi alhamdulillah ya Allah engkau udah takdirkan saya sholat, alhamdulillah ya Allah engkau udah tetapkan saya termasuk orang-orang yang ngaji. Jadi pandangan ini memang salah satu pandangan dari beberapa pandangan sufi atau pandangan thariqah. Ada memang yang metode atau cara dalam beribadahnya ini ada yang lebih berat, seperti metode Imam Ghazali. Imam Ghazali itu makom pertamanya bukan syukur. Dalam suluk beliau atau dalam pelajaran beliau, makom pertamanya adalah taubat, harus taubat dulu. Cuma Syekh Nawawi Banten menjelaskan ini dengan asumsi bahwa orang-orang yang baru mulai ingin mengenal Allah itu adalah orang-orang yang dosanya banyak. Jadi harus apa? Taubat dulu. Nah, kalau bawa mesin kan insya Allah udah bikin semua ya. Amin apa? Aslinya demikian. Artinya walaupun demikian, walaupun andai gitu ya ada orang yang dosanya banyak, tetap dia wajib bersyukur. Dia dosanya banyak tapi baru mulai puasa tahun ini, baru mulai ngaji tahun ini, tetap dia wajib bersyukur. Jadi jangan sering-sering ingat kesalahan kita, jangan sering-sering ingat masa lalu kita yang kelam itu, jangan sering-sering. Kalau ingat buru-buru dihilangkan, langsung kita tanamkan rasa syukur. Alhamdulillah engkau mentakdirkan saya ngaji ya Allah, alhamdulillah Allah engkau telah menetapkan saya sebagai orang-orang yang bisa sholat. Karena enggak semua orang bisa sujud, enggak semua jidat itu gampang enteng untuk diajak nempel ke tanah, enggak semuanya. Tapi engkau udah takdirkan saya. Jadi jangan ingat-ingat. Ini yang namanya makom syukur. Dengan cara ini, dengan cara kita memperbanyak syukur kepada Allah, ini yang tadi disebut sebagai amaliyah batin. Amal batin
ini kita akan husnuzon kepada Allah. Jadi kita lebih berhusnuzon, kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka itulah yang akan Allah berikan kepada kita, yaitu kebaikan. Sebaliknya kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi. Orang udah ditakdirkan, misalnya dia udah bisa ditakdirkan 40 tahun ngaji terus, 40 tahun puasa terus, tapi masih kayaknya Allah nggak sayang sama saya. Masa saya puasa dulu gini aja? Kayaknya Allah nggak sayang dan sama saya. Masa saya ngaji dulu gini aja? Itu berarti dia tidak syukur kepada yang sudah Allah tetapkan untuk dia. Kalau nggak bersyukur berarti dia sudah suudzon kepada Allah, sudah buruk sangka kepada Allah. Na'udzubillah. Ini yang nggak boleh. Karenanya tadi ibadah meskipun sedikit tapi syukur ini lebih bagus dibanding ibadah banyak tapi dia tidak bersyukur, alias dia masih curiga aja kepada Allah. Ini makom yang paling mudah untuk mengenal Allah, makom yang paling mudah untuk meniti jalan ini, jalan kita menuju akhirat. Ini paling mudah adalah dengan bersyukur kepada Allah. Jadi bapak-bapak sekalian, sudah perjalanan hifdzul amal, perjalanan al-huda yang sudah lebih dari 2 dekade, ini sesuatu yang layak disyukuri. Artinya walaupun khatam kitab, tapi ya ada yang hafal di sini. Iya, walaupun khatam kitab, tapi misalnya gitu, belum ada yang hafal atau juga belum bisa diamalkan semuanya, tetap wajib bersyukur. Tetap wajib bersyukur, karena itu adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak semuanya orang bisa Allah berikan, hanya orang-orang khusus. Dengan bersyukur ini, insya Allah Allah akan menambahkan lagi nikmat kepada kita. In syakartum la'azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kuncinya adalah syukur. Kalau kita bersyukur, yang udah kita dapatkan dari Allah sampai sekarang ini, sampai pagi hari ini berarti Allah sudah mentakdirkan kita jadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Syukuri, maka dengan mensyukuri Allah tambah, besok-besok Allah akan berikan lagi. Sama kayak bocah yang kalau dikasih sama orang tua nyenengin, dikasih motor dipakai buat ngaji, senang nggak tuh bapaknya? Senang. Dikasih mobil dipakai buat nganterin kiai, senang itu pasti. Besoknya ngaji biar banyak lagi nih, gantiin buat ini, semuanya disediain itu. Ini buat bensinnya, udah jangan pikirin buat kiai mah, pasti begitu. Ada demikian juga kita tatkala kita bersyukur terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita, maka syukur ini insya Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat berikutnya. Terakhir saya tutup dengan tafsir dari Syekh Abdul Hasan Asy'adili. Jadi ada 3 orang di sini. Yang pertama Syekh Abdul As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikam. Ini banyak mengutip makalah atau banyak membuat makalah yang inspirasinya dari gurunya, yaitu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu yang tadi makalahnya saya sebutkan, sedikit ibadah tapi syukur itu lebih baik dibanding banyak ibadah tapi curiga kepada Allah. Nah, ini ada gurunya lagi, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, gurunya namanya Syekh Hasan Asy'adili, yaitu pendiri Thariqah Syadziliyah. Emang Thariqah Syadziliyah thariqah gampang Pak, gampang, pokoknya syukur aja, syukur ya, jangan lupa tapi ngaji, karena ngaji itu juga dasar pertama dari Syadziliyah. Orang Syadziliyah itu terkenal memang thariqah yang orangnya atau guru-gurunya itu yang alim-alim, seperti Ibnu Athaillah Sakandari, orang alim, 2 madhab, baik madhab fikih maupun madhab tasawuf. Punya guru namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, punya guru namanya Syekh Hasan Asy'adili yang merupakan pendiri dari Syadziliyah. Syekh Hasan Asy'adili, ketika beliau ditanya apa maksud dari min syarril waswasil khannas, itu gajian juga ya.
Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung billahi kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung birabbin nas kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, yang menjadi rajanya manusia, Ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas. Ketika beliau ditanya apa yang dimaksud dengan syarril waswasil khannas, yang dimaksud buruknya waswas yang terus membisikkan. Apa itu yang dimaksud dengan waswas yang terus membisikkan di dalam hati manusia? Bukan waswas itu bukan setan, saudara, bukan artinya waswas yang dalam fikih itu jadi penyakit. Ada orang waswas itu kalau nggak dikagetin nggak hasil dia. Jadi waswas itu dikagetin. Teman saya itu ada yang waswasnya waswas najis. Jadi udah wudhu, cuci kaki dia, begitu masuk mau ke kobong, mau ke gotaan, mau kamar, itu dia nginjek lagi, perasaan najis ini, cuci kaki lagi dia. Udah selesai cuci kaki, terus nginjek lagi, kayaknya masih najis, ya cuci kali ini waswas najis. Ini bukan waswas yang dimaksud, bukan waswas ini, beda. Tapi yang dimaksud min syarril waswasil khannas, yang dimaksud aku berlindung kepada Allah dari waswas yang membisikkan ke dalam hati. Apa itu waswas? Waswas itu adalah sesuatu yang menghalangi antara engkau dengan Tuhanmu sehingga engkau curiga kepada Tuhan. Artinya ketika ada seseorang sudah Allah takdirkan bisa insaf, bisa sedekah, bisa ngaji, bisa lebih baik dibanding masa lalunya, tapi dia masih curiga aja kepada Allah. Dia masih ngitung-ngitung, ya Allah, saya masih begini banget ya amal ibadah, kayaknya masih kurang ya Allah, saya masih begini banget, masih curiga kepada Allah, maka itu yang disebut dengan waswas. Jadi yang menghalangi antara engkau dengan kekasihmu, maksudnya antara engkau dengan Allah yang memberi engkau sekian banyak kebaikan. Di antaranya kebaikan ditakdirkan untuk bisa ibadah, untuk bisa ngaji, ditakdirkan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu adalah hadiah dari Allah buat kita. Karenanya jangan kita sampai kena bisikan waswas ini yang sudah Allah berikan kepada kita berupa kebaikan, berupa amalia-amalia, baik amalia zahiriyah, zahir seperti sholat, maupun batin seperti rasa syukur, iman itu juga batin. Ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Kalau ada waswas yang bilang lu iman lu belum benar, syukur lu belum benar, cuekin aja. Kita harus bersyukur, alhamdulillah. Harus sering-sering syukur, sering-sering alhamdulillah. Bagaimanapun ini sudah Allah tetapkan, dan ketetapan Allah ini tidak Allah berikan sembarangan. Pasti ini adalah hadiah buat saya. Begitu caranya, saudara. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentunya saya mohon maaf apabila dalam pertemuan kita di Hifdzul Amal di Al-Huda ini banyak kekurangan, banyak sekali sesuatu yang tidak sempurna. Dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada segenap pengurus, hadirin sekalian, anggota Majelis Taklim. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Allah mudahkan segala urusan kita, urusan dunia maupun akhirat. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kulli ajlihi wa ajlihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-khaira wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa nas'aluka mimma sa'alaka bihi 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'iduka mimma sa'adaka minhu 'abduka wa rasuluka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa
wa nas'aluka ma qadaita lana min amrin an taj'ala 'aqibatahu rusyda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa ja'alna min ahli khair ya bariyal hammi ya kashfal ghammi ya man ya'fu wa yarham. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa hafadhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.